Ya, itu tadi Snow White, film pertama yang ada warna dan juga ada suaranya, hasil hasil dari hasil produksi dari Walt Disney. Ya, karena banyaknya pencapaian yang diraih Walt Disney pada tahun 1928 sampai dengan 1950-an, akhirnya Walt Disney dikenal sebagai the golden age of cartoon. Ya, jadi dia adalah eh, production house kartun yang paling tua di dunia. Seperti itu. Nggak heran ya jika hingga saat ini Disney pun tetap masih eksis, ditambah lagi dengan adanya wahana hiburan Disney World yang tersebar di beberapa negara di dunia. Jadi menambah Walt Disney-nya semakin eksis dan semakin dikenal sampai dengan sekarang. Dan juga yang kalian tahu, produk-produknya film-film animasinya Walt Disney sangat populer dan juga booming pada saat-saat sekarang ini. Ya, berikut secara singkat jelasnya sejarah seperti ini. 2,6 sebelum Masehi ya. Jadi manusia pada zaman Paleolitik pertama kali menggambarkan pola gerakan. Nah, pola gerakan ini ditemukan di makam kuno di Mesir dan juga di dinding-dinding gua di Mesir sana. Dan juga di Indonesia juga ada pahatan kuno di dinding gua. Terus kemudian tahun 1510 Leonardo da Vinci membuat serangkaian gambar bergerak pada bagian tangan, leher dan dada. Itu pada tahun 1510. Nah, pada abad ke-18, jadi pada abad ke-18 itu banyak sekali instrumen yang ditemukan di Eutrope ya tahun 1833 yang memberikan ilusi tentang animasi. Kemudian tahun 1899 eh, ada karya yang diberi nama The Humpty Dumpty Circus. Itu adalah film pendek stop motion pertama kali yang diproduksi. Ya, 1899. Nanti akan saya kasih linknya di bawah untuk YouTube-nya film ini. Terus kemudian pada tahun 1923 itu kehadiran Disney Studio memulai masa emas animasi. Awalnya Disney ini, Mickey Mouse ini dihasilkan tanpa suara dan hitam putih. Nah, pada tahun 1953 ada perkembangan lagi, film animasi mulai pertama kali diputar di layar lebar setelah ditemukan pita seluloid yang akhirnya pita seluloid itu bisa untuk merekam gambar sekaligus merekam suara. Kemudian pada tahun 1991 ya, Academy Award menominasikan film animasi Beauty of the Beast pada kategori Best Picture karena waktu itu memang eh, apa film animasi Beauty and the Beast itu warnanya adalah warna warna film kartun yang sangat bagus, sangat detail, perpaduan warnanya, corak warnanya sangat indah. Oleh karenanya Academy Award pada saat itu menominasikan film animasi Beauty or the Beast sebagai kategori Best Picture waktu itu. Nah, pada tahun 2007 ya, kemudian suara itu mulai Dolby 7,1 Dolby Studio mulai disajikan dalam film Ultimate Avenger ya, yang mungkin kalian sudah uh, beberapa kali rilis Avenger-nya kalian sudah pernah nonton juga. Kalau belum nonton silahkan cari di YouTube ya Avenger dengan kata kunci Avenger seperti itu. Ya. Nah, selain animasi dari Amerika Serikat ya, seperti Disney, seperti apa macam-macam ya. Itu Jepang juga ingin membuat film animasi. Ya. Animasi Jepang itu dikenal dengan anime. Jadi yang kartunnya memiliki khas tersendiri, khas Amerika seperti ini, khas Jepang seperti ini, itu dia memiliki karakteristik masing-masing.
anime ini berhasil mendominasi layar televisi pada era 1950 sampai dengan 1980-an. Salah satunya yang mungkin populer hingga saat ini dan sekarang sudah banyak dirilis film-film 3D-nya itu adalah film dengan aktor yang populer itu Doraemon ya. Hingga saat ini Doraemon pun juga masih sering kita jumpai eh, apa di play di stasiun-stasiun TV ataupun mungkin sangat populer di YouTube seperti itu. Nah, bahkan mungkin dari kalian kalau pergi ke supermarket atau apa, itu pernak-pernik yang berbau Doraemon pun masih banyak dijajakan di situ. Karena memang film karakter Doraemon ini diterima di berbagai kalangan, mulai dari anak kecil sampai dengan orang dewasa pun sangat familiar dan sangat suka sekali dengan jalan ceritanya yang merakyat, tidak mengada-ngada dan pure betul-betul imajinasi anak kecil pada masa itu, masa usia seperti itu. Nah, selanjutnya memasuki era tahun 1980-an, perkembangan teknologi digital memegang andil yang cukup besar dalam sejarah animasi. Pada era tersebut banyak perubahan yang terjadi seperti film Toy Story yang berhasil membuat film animasi berbentuk 3G pertama kali dengan durasi 1 jam 21 menit. Jadi Toy Story itu adalah film animasi 3 dimensi pertama kali dengan durasi yang cukup panjang. Nah, perkembangan teknologi tersebut juga kemudian banyak bermunculan film animasi lain yang mengikuti kepopuleran Toy Story, antara lain Inside Out, Disney, Moana, Zootopia, Coco, dan masih banyak lagi. Dan mereka rata-rata juga mencapai penjualan yang sangat tinggi. Nah, setelah mengetahui sejarah animasi ini ya, tentu makin tertarik ya kalian untuk menonton film-film kartun dan juga untuk mempelajari teknik animasi. Dengan siapa biasa kamu nonton ya? Tolong tulis di komentar. Menonton film memang lebih seru dengan teman. Jadi kalau menonton sendirian itu kurang menarik ya. Seperti saya sendiri kalau nonton film itu kalau nggak sama satu peleton saya, satu keluarga saya, rasanya memang kurang afdol. Jadi apalagi mungkin ada teman yang lebih punya pengetahuan tentang film tersebut. Jadi nanti bisa kita saling, pada saat nonton kita bisa saling diskusi dan sebagainya. Nah, sekarang ini menonton video bukan hanya di layar bioskop tetapi di YouTube pun banyak tersedia film-film animasi dengan dengan paduan dan dengan teknologi yang sangat mumpuni, mulai dari yang jelek sampai dengan yang sangat bagus bisa kalian lihat sendiri di YouTube. Tergantung dari niat kalian sendiri mau nonton apa di situ. Jadi selamat belajar. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa kalian terima dan bisa kalian pelajari dan juga menambah wawasan kalian tentang apa itu animasi dan sejarah animasi pada intinya. Selamat belajar. Semoga kalian sukses dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap pantau grup WA, dan juga bagi kalian yang atau mungkin teman kalian yang belum masuk di grup Google Class, segera suruh masuk ke grup agar tidak ketinggalan materi dan juga tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Sekian dulu, terima kasih. Selamat bertemu untuk pertemuan yang akan datang.